Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu fa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama segala puji kita haturkan kehadirat Allah. Pujian yang di dalamnya harus mengandung kecintaan serta pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan begitu banyak nikmatnya, begitu banyak rahmatnya, begitu banyak pertolongannya, maka sempurnalah amal-amal soleh yang dapat kita kerjakan. Demi Allah, ma'asyiral muslimin, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, yang kita temukan dalam kehidupan kita, dalam badan kita, dalam tubuh kita, ini begitu banyaknya. Dan demi Allah, kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sudah menjadi kewajiban untuk kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara syukur terbaik seorang hamba kepada Rabb-Nya adalah dengan senantiasa ia menjaga ketakwaannya, menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah dengan senantiasa ia mendengar dan taat, senantiasa ia menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan larang untuk dikerjakan. Maka ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum, jadilah hamba Allah yang sebenarnya, yang senantiasa menjaga ketakwaannya, senantiasa menjaga ketaatannya, dan senantiasa berusaha untuk meninggalkan serta menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala semakin menyempurnakan kenikmatannya kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua, setelah kita kemarin bertemu dengan Ramadan, Allah masih panjangkan umur kita untuk sampai pada penghujung dari hari-hari mulia di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, di Jumat yang terakhir di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, di hari terakhir di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Khatib mengajak diri Khatib pribadi juga kepada kaum muslimin sekalian untuk bermuhasabah dengan satu pertanyaan besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala datangkan Ramadan kepada kita semua? Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merenungkan kenapa Allah Subhanahu wa taala datangkan Ramadan kepada kita semua? Kenapa Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua untuk bertemu dengan Ramadan lagi dan lagi? Maka demi Allah, kalau kita temukan jawabannya, kita akan menemukan jawaban-jawaban yang dahsyat. Kalau kita melihat kabar-kabar langit dari Allah dan Rasulnya tentang bulan Ramadan, maka setidaknya seminimal-minimalnya ada 6 alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala datangkan Ramadan kepada kita semua. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan dan kelalaian serta kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala? 11 bulan kita sudah hidup di luar bulan Ramadan. Ya, memang kita melakukan ketaatan dan amal soleh, tapi tidak bisa dipungkiri, di samping ketaatan yang kita kerjakan, ada juga kemaksiatan yang kita lakukan. Bahkan kalau boleh jujur, kita pertanyakan pada diri kita, lebih banyak taatnya atau maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kabar gembira untuk kita semua, ketika Allah datangkan Ramadan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan alasannya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita semua dengan puasa yang kita kerjakan.
Salat malam yang kita lakukan, dengarkan apa kata Nabi SAW. Man shama Ramadhana, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malam harinya ketika kita mengerjakan tarawih, kata Nabi SAW, man qama Ramadhana, siapa yang berdiri untuk salat tarawih di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sadarlah ma'asyarul muslimin, siang hari Ramadan adalah penghapusan dari dosa. Malam harinya pun demikian. Kita punya kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang banyak ini. Maka alasan pertama kenapa Allah datangkan Ramadan kepada kita semua, judul besarnya adalah Ghufranul Dzunub, agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Kemudian alasan yang kedua, Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kita semua, adalah tidak lain dan tidak bukan Allah menginginkan agar pahala kita berlipat ganda di sisinya, supaya kita semua punya bekal yang cukup ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dengan puasa yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lah, setiap amal anak Adam itu adalah untuk dirinya. Ketika kita sholat itu adalah untuk kita. Ketika kita membaca Al-Quran itu adalah untuk kita. Ketika kita bersedekah itu adalah untuk kita. Ketika kita melakukan amal sholat yang lainnya, itu semua adalah untuk kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan langsung membalas kebaikan untuk orang-orang yang berpuasa. Juga dengan salat malam yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan sedikit tapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarif, siapa yang sholat malam, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, kutiba lahu kaqiyamil laili kullah, maka akan dituliskan baginya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Lihat ma'asyarul muslimin, sholat tarawih yang mungkin hanya 30 menit, 45 menit, yang kebanyakan kita kalau sholat tarawih yang dilihat adalah jam. Kapan selesainya? Tapi demi Allah, yang sebentar itu dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala dan kebaikan yang berlipat ganda untuk kita semua. Kemudian alasan yang ketiga kenapa Allah datangkan Ramadan kepada kita semua. Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin kita menjadi manusia-manusia yang mulia. Kita semua tahu ma'asyarul muslimin, ketika Allah mewajibkan kita semua untuk berpuasa, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah kasih tahu apa tujuannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita semua dengan panggilan yang begitu lembut dan indahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah ma'asyarul muslimin, ketakwaan inilah yang akan menentukan bahagia atau sengsaranya seorang hamba nanti di akhirat. Ketakwaan inilah yang akan menentukan dekat atau jauhnya ia dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa? Apakah mereka yang punya harta banyak, mereka yang punya jabatan yang tinggi? La. Demi Allah ma'asyarul muslimin, kita akan berpindah pada hari-hari yauma la yanfa'u malun wala banun, hari-hari yang tidak akan bermanfaat harta kekayaan apalagi anak keturunan. Maka yang menentukan
kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, alasan kenapa Allah datangkan Ramadan kepada kita semua. Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan keamanan. Bukan hanya sebatas keamanan di dunia, tapi Allah janjikan keamanan nanti di akhirat. Saat kita semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penolong satupun, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan dengan datangnya bulan Ramadan ini, Allah akan memberikan syafaat kepada kita semua dengan puasa yang kita kerjakan, dengan Al-Quran yang kita baca. Dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dengan dahaganya, dengan laparnya, dengan menahan syahwatnya, menahan apa-apa yang Allah halalkan, menahan apa-apa yang Allah haramkan. Juga Al-Quran yang kita baca saat kita lelah, saat kita capek, saat kita merasa malas. Dua hal ini akan menjadi syafaat untuk seorang hamba di hari kiamat. Puasa yang kita kerjakan, ma'asyiral muslimin, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan berteriak, "Ai Rabb, wahai Tuhanku, mana'tuhu minat ta'ami wa syurbi bin nahar." Aku tahan orang ini dari makannya, aku tahan orang ini dari minumnya, aku tahan orang ini dari syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Begitu pula dengan Al-Quran yang kita baca, ma'asyiral muslimin, yang kita semua berlomba-lomba untuk membaca setiap ayatnya, setiap hurufnya, seletih apapun, selelah apapun, nanti di akhirat ia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, wahai Tuhanku, mana'tuhu minan naumi bil lail. Aku tahan orang ini dari banyak tidur di malam hari untuk membaca aku, ya Allah. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Ramadan Allah hadirkan supaya kita mendapatkan keselamatan nanti di akhirat dengan syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Syafaat itu adalah pertolongan, ma'asyiral muslimin. Pertolongan untuk kita masuk surganya Allah, pertolongan untuk kita naik derajat dalam surganya Allah, pertolongan untuk kita selamat dari api neraka yang seharusnya kita tercatat sebagai orang-orang yang masuk neraka. Juga pertolongan untuk kita keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala ketika waliyadzubillah Allah takdirkan kita semua untuk masuk ke dalam api neraka. Kemudian alasan yang kelima, kenapa Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadan kepada kita semua. Ramadan dihadirkan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan agar kita semua selamat dari api neraka. Demi Allah, ma'asyiral muslimin, sudah menjadi ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, saya, Anda, kita semua yang ada di sini pasti akan melewati api neraka. Pasti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Maryam ayat 71, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi api neraka, pasti. Bahkan para ulama mufassirin berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan mendatangi. Apakah hanya melewati saja, ataukah mereka semua, kita semua akan masuk ke dalam api neraka? Dan pendapat yang terkuat, ma'asyiral muslimin, sebagaimana disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa saya dimaksud dengan mendatangi api neraka adalah memasukinya. Sampai-sampai Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyebutkan, masuk neraka adalah sebuah kepastian, tapi keluar dan selamat dari api neraka itu semua yang belum pasti untuk kita. Tapi alhamdulillahnya Allah datangkan Ramadan dengan tujuan besar, aiqanu minan nar, agar kita semua selamat dari api neraka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi 'utaqa'u minan nar," dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hambanya yang Ia bebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullalailatin, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi di setiap malam di bulan Ramadan
Allah punya daftar hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari api neraka. Seberapa banyaknya entah kita tidak mengetahuinya, tapi pastikan kita semua telah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bebaskan kita dari api neraka. Kemudian yang keenam, ma'asyiral muslimin, yang terakhir, kalau seseorang sudah diampuni dosanya, seseorang sudah dilipat gandakan pahalanya, seseorang sudah dicatatkan menjadi orang-orang yang bertakwa, kemudian ia telah diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dibebaskan dari api neraka, maka tidak ada yang tersisa dari alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan Ramadan kepada kita semua. Ending dari perjalanan Ramadan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu adalah sebuah pintu. Ada sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulus sha'imuna yaumal qiyamah, yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Karena ada munadin, nanti ada seruan, ma'asyarul muslimin, aina shaimun, mana orang-orang yang dahulu berpuasa di dunia. Kemudian setelah mereka dipanggil, mereka akan berdiri. Kemudian setelah mereka berdiri, mereka akan masuk. Fa idza dakhala ughliqa, kemudian setelah mereka masuk, mereka tidak akan pernah dikeluarkan lagi di dalamnya. Pintu surga ar-rayyan itu akan ditutup serapat-rapatnya. Kalau para penduduk surga ar-rayyan sudah masuk, mereka akan minum dari sungai yang ada di dalamnya. Kalau mereka sudah minum satu teguk dari sungai tersebut, tidak akan lagi merasa dahaga selama-lamanya, abadan-abadan. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, cerita-cerita kebahagiaan yang tadi khatib sampaikan tidak ada kecuali di bulan Ramadan, tidak ada. Dan kebahagiaan tadi tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang serius ketika menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin kita mengharapkan sebuah kesuksesan, derajat yang tinggi, tapi kita tidak berusaha untuk meraihnya? Demi Allah, ma'asyarul muslimin, surga Allah itu mahal. Kata Nabi SAW, fa'alam anna sil'atallahi ghaliyatun. Ketahuilah bahwasanya apa yang Allah tawarkan itu mahal. Wa anna sil'atallahi al-jannah. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan itu berupa surga. Maka di akhir hari di bulan Ramadan ini, ma'asyarul muslimin, muhasabahlah diri kita semua. Apa yang sudah kita lakukan di 29 hari yang telah berlalu? Apakah bertambah ketaatan kita? Bertambah keimanan kita? Bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau wal'iyadu billah, keadaan kita sama seperti sebelum Ramadan datang? Atau wal'iyadu billah, keadaan kita di bulan Ramadan ini lebih buruk daripada sebelum datangnya Ramadan? Kita lebih paham atas apa-apa yang telah kita perbuat. 29 hari sudah berlalu, ma'asyarul muslimin, dan Allah menakdirkan macam-macam untuk kita. Ada sebagian kita yang mungkin bersemangat dalam ibadah, bersemangat dalam ketaatan, tapi waliyadzubillah ada juga di antara kita yang lalai, malas atau cenderung melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Maka di hari-hari yang tersisa ini, kalau ada amal saleh yang telah kita kerjakan, semoga Allah menerimanya. Tapi kalau kita masih melakukan kelalaian, masih melakukan kehilafan atau bahkan kemaksiatan, perbaikilah keadaan kehidupan kita di beberapa jam yang tersisa di hari bulan Ramadan terakhir ini, sehingga kita bisa keluar dari Ramadan mendapatkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kabar gembira melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena demi Allah, ma'asyarul muslimin, Ramadan itu akan terus ada. Ramadan akan terus berulang setiap tahunnya sampai nanti tegaknya hari kiamat. Tapi umur kita yang belum tentu sampai. Maka selagi ada kesempatan, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan belas kasihannya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab kita dengan hisab yang mudah.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan menyelamatkan kita dari api neraka-Nya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surga-Nya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasul-Nya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari terakhir dari bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di Jumat terakhir di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, perbanyaklah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla 'alayya wahidatan," siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyrah, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا ركوعنا وسجودنا وتقبل منا تخشعنا وتضرعنا وتقربنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقبولين واجعلنا من المغفورين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المقربين واجعلنا من المتقين يا رب العالمين. اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن على صحة وعافية وعلى الإيمان والتقوى الكاملة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Aqimus sufufakum wa tawassaw bil urus, dapatkan sampai presiden harus dapatkan sampai dengan Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام